Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur minggu ini Tuhan beri waktu kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan. Minggu ini kita bersyukur juga bahwa kita boleh merayakan ulang tahun Gereja Rehoboth Shalom. Berapa tahun saudara? 33 tahun. Tuhan sudah menyertai kita dengan sungguh heran dan luar biasa. Bukan kuat kita, bukan hebat kita, semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang beribadah di rumah juga saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk kita boleh bersama-sama menikmati sukacita kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa buat kasih dan berkat Tuhan. Buat penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Khususnya dalam perjalanan Gereja Rehoboth Jemaat Shalom. Tuhan, Engkau sudah memimpin kami selama 33 tahun. Bukan perjalanan yang pendek Tuhan. Banyak hal juga sudah kami alami. Baik mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, baik juga berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kami percaya kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan mau kami lebih kuat, lebih maju lagi di dalam Tuhan. Minggu ini kami percayakan ibadah kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa pengurapan-Mu menyertai hamba-hamba-Mu. Tuhan pakai menjadi saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Biar dalam ibadah pada hari ini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, Tuhan boleh nyatakan itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percayakan setiap peralatan yang dipakai, biar itu juga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengenal setiap sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Yang lemah kiranya boleh dikuatkan, yang sakit boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Yang berbeban berat, kami boleh menerima kemenangan, kelegaan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah mengembalikan persepuluhan, yang sudah mempersembahkan persembahan. Tuhan berkati dengan berlipat kali ganda, terpuji nama-Mu. Kami percayakan ibadah kami pada minggu ini hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, sidang jemaat, sebentar kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Tidak ada hari yang kita lalui tanpa kita merasakan kebaikan Tuhan. Mari semua kembali saya ajak boleh bangkit berdiri. Kita boleh naikkan pujian, kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan kita boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap purihan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap pulihkan kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
Yesus baik, sungguh amat baik. Namanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Yes, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Katakan Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lama sampai selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada pernah berkesudahan kasih setianya Tuhan. Penyertaan Allah sungguh luar biasa. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena kehebatan-Mu, tapi semua karena anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari semuanya boleh saya ajak untuk duduk. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Boleh sambil duduk kita bolehkan pujian ini. Bukan karena kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bukan karena kebaikanku, amin. Bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Ini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Bukan karena bukan karena kebaikan-Mu. Mari kita boleh rasakan bahwa semua yang kita boleh alami bukan karena kebaikan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tapi semua karena anugerah-Nya. Tuhan, Dia berikan anugerah. Bukan karena amin. Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Dia tepati janji. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu,
untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya daripada-Mu Tuhan. Semuanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami. Gereja Rehoboth Tuhan boleh berulang tahun juga bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semata karena penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita boleh nyatakan di hadapan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya dalam kehidupanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan sanggup Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, haleluya, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu, yes, anugerah-Mu, rasakan anugerah-Nya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persilakan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. bukan karena kekuatan. Mari jemaat Tuhan sampaikan, ini semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. anugerah-Mu Terima kasih. Tuhan, Terima kasih Tuhan. kasih dan sayang-Mu Sekali lagi kami mau mengatakan di hadapan-Mu Tuhan, semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. semua karena anugerah-Mu, Yesus, bukan karena kekuatanku. kami rindu mengatakan anugerah-Mu. Yesus,
kasih dan sayang, sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Jemaat Tuhan bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan siang hari ini. Haleluya. Haleluya. Sungguh semua karena anugerah Tuhan. Sungguh semua karena rancangan Tuhan yang ajaib. Kami bisa berada sebagaimana kami ada siang hari ini. Gereja Rehoboth Jemaat Shalom. Penyertaan Tuhan. Setelah 33 tahun tidak pernah habis-habisnya. Dan siang hari ini kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang hadir. Bersama dengan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara buat setiap kami Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu, biarlah semua yang dikatakan berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selamat siang, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita bisa lambaikan tangan bersama dengan saya, haleluya. Sekitar 37 sampai 40 jemaat Tuhan yang hadir di gereja dan beberapa jemaat Tuhan yang lain yang ada di rumah. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari yang istimewa, karena kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-33 tahun. Kita bersyukur kita memasuki sebuah masa yang baru. Kalau beberapa tahun yang lalu ada sebuah pengalaman, selama beberapa tahun kita naik bis atau kendaraan masing-masing dari Rancaikek. Biasanya 15 sampai 20 menit sampai ke gereja. Dan selama beberapa tahun ini kita butuh 1 sampai 2 jam. Belum kalau misalkan ibu-ibu udah gak sabar dari jam 4 pagi sudah make up-an gitu. Mau ke gereja gitu. Itu butuh waktu lebih lama lagi. Dan beberapa bulan ini kita memasuki sebuah fase yang baru. Fase new normal. Sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di seluruh dunia. Tetapi saya percaya ini semua tidak membuat kita undur di hadapan Tuhan. Tidak membuat kita lemah di hadapan Tuhan. Tetapi kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Dari rumah lebih kencang kayaknya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita buka firman Tuhan di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tadi pemimpin pujian sudah dengan penuh bersemangat menyanyikan pujian ini. Ini nama kitabnya Ratapan, tetapi bunyi kalimatnya adalah ucapan syukur. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini adalah sebuah kalimat yang luar biasa, yang mengatakan kepada kita semua pagi hari ini buat gereja Rehoboth Jemaat Shalom bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan bisa habis Bapak Ibu Saudara? Tidak. Firman Tuhan jelas mengatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya, bahkan selalu baru setiap pagi. Orang-orang di luar sana atau mungkin juga sebagian dari kita terkena imbas dengan pandemi corona ini. Kita tidak menutup mata bahwa ada banyak orang yang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah. Di dalam filsafat Tiongkok ada yang menarik sekali. Kalau kita belajar tentang kata kritis atau membahayakan, itu ada 2 huruf yang menarik. Yang pertama adalah bahaya, W, yang kedua adalah kesempatan atau J. Jadi dalam filsafat Tiongkok ini sedang mengatakan begini, di dalam bahaya, di dalam krisis ada kesempatan-kesempatan yang baru. Hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai berpikir dalam bidang ekonomi, bagaimana kalau saya berjualan online saja. Bapak Ibu tahu bahwa perputaran uang dunia online itu triliunan. Tidak main-main.
Beberapa tahun lalu ada beberapa toko-toko besar, khususnya di kota-kota besar. Mereka mengatakan bahwa pembeli kita sangat banyak. Apalagi setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, toko kita dipenuhi orang yang sedang berbelanja. Tetapi beberapa tahun ini, khususnya beberapa bulan ini, bahkan ditutup. Pembeli-pembelinya beralih secara online. Saya tahu bahwa ini bukan masa yang mudah, tetapi gereja Tuhan seharusnya melakukan adaptasi. Katakan adaptasi Bapak Ibu. Yes. Kita harus melakukan sebuah adaptasi, kita penyesuaian diri. Bukan saatnya untuk kita terus menangisi, bukan saatnya untuk kita terus mengeluh kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Saya ada di dunia pendidikan, setiap hari saya mengajar. Awalnya saya tanda kutip agak keberatan ngajar secara online, gak kelihatan kaki saya. Bahkan mungkin ada beberapa foto yang lucu-lucu gitu ya. Muridnya atau bahkan gurunya di atasnya kemeja, di bawahnya celana pendek gitu. Siapa yang melakukan? Angkat tangan mahasiswa. Ya, tapi kita harus lakukan adaptasi. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang waktu, itu ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa lalu adalah segala sesuatu yang sudah terjadi. 33 tahun gereja Rehoboth Shalom banyak pengalaman, banyak banget pengalaman. Saya mengikuti ibadah sejak saya dari remaja sampai sekarang. Ada banyak sekali pengalaman yang luar biasa, tetapi itu masa lalu. Nah sekarang yang kita hidupi adalah masa kini. Apa yang harus kita kerjakan? Kita tidak bisa terus bernostalgia dengan masa lalu. Oh, yang lalu bisa seperti ini, yang dulu-dulu bisa seperti ini. Sekarang kita diperhadapkan pada sebuah pengalaman yang baru. Mari kita dengan semangat yang baru, mari kita dengan kekuatan yang baru, mari kita dengan pengurapan yang baru, mari kita dengan gaya ibadah yang baru. Dan kita terus menerima berkat Tuhan yang baru karena firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mari pengejaran kita di hadapan Tuhan semakin berapi-api. Beberapa bulan ini saya mulai lebih mengerti lagi ungkapan firman Tuhan yang mengatakan seperti rusa yang rindu sungaimu. Mari kita betul-betul haus dan berhasrat dengan makanan kebenaran rohani. Pada waktu anak kami Gloria sedang haus, sedang lapar, butuh susu. Kadang-kadang kami agak iseng, 15 menit lagi ya sayang, 30 menit lagi yang sayang. Karena kita pikir cuma susu bisa menahan, tetapi nangisnya sampai bahasa Jawanya kejar-kejar. Bapak Ibu tahu ya kejar-kejar. Kita sampai deg-degan, mudah-mudahan tetangga kita tidak sedang berpikir kita sedang menyiksanya. Tapi betul-betul rasa hausnya luar biasa sekali. Dan pada waktu saya melihat kondisi seperti Tuhan, apakah saya hari-hari ini tidak seperti itu? Pada waktu 1 minggu tidak mendengar kebenaran firman Tuhan, pada waktu setiap hari tidak baca kebenaran firman Tuhan, apakah kita masih menjadi biasa-biasa saja? Seharusnya tidak. Seharusnya betul-betul kita kangen banget sama kebenaran firman Tuhan. Seharusnya kita rindu banget sama kehendak Tuhan. Kita pengen banget hal-hal yang baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Meskipun pengiringan di hadapan Tuhan itu sebuah proses. Tetapi di dalam sebuah proses itu kita harus alami progres. Katakan progres Bapak Ibu. Sekali lagi katakan progres. Iya, Bapak Ibu yang tinggal di sekitar Cileunyi, salah satu hal yang sedang dinanti-nantikan kalau misalkan mau keluar kota jalan darat adalah menanti kapan jalan tol itu jadi. Termasuk saya salah satunya. Bapak Ibu tahu pada waktu seseorang atau bukan seseorang yang negara sedang membangun jalan tol itu tidak semudah yang dipikirkan. Bisa jadi sebelum dibangun jalan itu adalah awalnya hutan atau kebun. Hutan yang mungkin juga ada lembahnya, ada bukitnya. Bayangkan misalkan nanti ada jalan tol melintasi Cadas Pangeran yang Sumedang itu tidak mudah. Ada kalanya kontraktor-kontraktor harus membelah hutan, harus jadi jalan yang rata dan itu butuh lama sekali. Kalaupun itu tidak lama, ada proses berikutnya kalau melewati rumah penduduk atau lahan penduduk harus ngobrol dengan penduduk.
Harus negosiasi harganya. Ini mau dipakai buat pemerintah, nanti penggantiannya sekian rupiah, itu ada prosesnya. Gak langsung celeng, setelah itu betul-betul dihaluskan. Kalau sudah dihaluskan nanti jadi jalan, itu pun tidak seperti itu, dites dulu. Tingkat kekuatannya seperti apa. Nah ini adik-adik yang jurusan sipil pasti lebih ngerti dari saya. Gelombang-gelombangnya harus pas, karena kalau misalkan mobil di atas kecepatan 60 km per jam, kalau gelombangnya nggak pas bisa terbang, dung gitu. Dicek. Setelah itu diuji coba. Dan itu tidak sebulan 2 bulan, itu bisa bertahun-tahun. Nah proses kita mengiring Tuhan, kita juga harus mengalami sebuah progres. Oke, kita jalankan sebagian ibadah secara online. Tetapi bukan berarti kualitas kita turun. Kualitas kita harus naik. Saya bersyukur dengan tim multimedia, kalau tadi saya amati, wah itu baru ya bro ya. Luar biasa ya, baru. Dan itu harganya bukan 2.000-3.000 perak. Dan itu proses membuat video ini juga bisa lama, bisa berjam-jam, belum edit-editnya. Saya pernah suatu kali berapa bulan yang lalu pada waktu masih ada program Sapa Jemaat, saya belajar ngedit itu lama banget ya. Bikin tontonannya kayaknya hanya nonton 2 menit, 3 menit, tapi prosesnya berjam-jam. Idenya bisa berhari-hari. Terima kasih buat tim multimedia, luar biasa, sudah bekerja keras. Dan Bapak Ibu Saudara, dengan 35-40 jemaat hari ini, bukankah kita harus bersyukur di hadapan Tuhan? Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Saya ingat sebuah lagu lama. Yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Terus apa Bapak Ibu? Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, karena besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat Tuhan Gereja Rehoboth Shalom harus menjadi jemaat yang suka bersyukur, suka memuji Tuhan, suka berterima kasih. Suatu kali ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Robert Emmons dari Universitas California. Jadi dia meneliti responden, berapa ratus responden yang diteliti selama 10 bulan. Selama 10 bulan itu responden diminta untuk mengisi. Isiannya begini, ucapan syukur apa yang Anda dapatkan selama seminggu yang lalu? Ditulis tuh minimal 5. Terus seperti itu selama 10 bulan. Dan ternyata setelah diteliti, hasilnya adalah orang-orang yang suka mengucap syukur, orang-orang yang tahu berterima kasih, hidupnya lebih berbahagia. Hidupnya lebih bersuka cita. Ide-ide lebih mudah dikembangkan. Di universitas yang lain, saya lupa nama universitasnya, pernah meneliti hal yang mirip-mirip, bahwa orang yang gampang mengeluh, orang yang gampang ngomongin orang lain, itu lebih mudah sakit, kebahagiaannya turun dan produktivitasnya turun 10%. Itulah sebabnya pada waktu kita sedang melakukan segala sesuatu, kita nggak ngedumel, kita nggak menggerutu. Ya gimana sih? Ya ini jelas nggak bisa kayak gini tuh kerjain mikir atau beres. Sayangnya saya nggak bisa lihat senyuman Bapak Ibu Saudara ya, lempeng soalnya ditutupin gitu. Biasanya saya bisa ngelihat gitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sedang tersenyum sekarang. Mari saya ajak tersenyum Bapak Ibu. Ya saya percaya Bapak Ibu sedang tersenyum ya. Meskipun tadi saya sama istri saya ngobrol gitu. Pak kalau sekarang lagi senyum gak kelihatannya? Iya gitu. Tapi mari untuk kita mengalami sebuah kondisi kehidupan yang baik. Untuk kita bersyukur. Saya kasih kesempatan 1 menit buat Bapak Ibu. Dari pagi tadi bangun sampai siang hari ini. Hal-hal apa yang kita syukuri?
Silahkan, 1 menit saja merenung. Bapak Ibu menemukan 2 hal lebih? Yang menemukan 2 hal, angkat tangan? Ada. Yang 3? 4? Luar biasa. Saya 10 Pak. Oh luar biasa. Saya masih bisa bangun. Saya masih bisa sehat. Saya masih bisa ke gereja. Saya masih bisa makan enak, nonton televisi. Lihat anak-anak saya sehat. Berbagai hal yang ada di rumah. Yuk kita buka 1 Tesalonika 5. Ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi pada waktu jemaat Tuhan mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Kalau misalkan saya gabungkan dengan penelitian yang saya sebutkan tadi bahwa ternyata pada waktu kita bersyukur hidup kita lebih bahagia, berarti saya bisa mengatakan gini, memang kehendak Tuhan supaya hidup kita bahagia. Jadi kalau misalkan hidup kita tidak bahagia, hidup kita selalu merasa kurang, itu bukan salahnya Tuhan. Karena sukacita yang sejati tidak dipengaruhi oleh fasilitas. Sukacita Tuhan yang sejati tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di dompet kita. Sukacita yang sejati tidak dipengaruhi oleh bagaimana pandangan orang. Tetapi sukacita yang sejati itu berasal dari Allah sendiri. Itulah sebabnya Paulus dan Silas pada waktu dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan firman Tuhan mengatakan dengan detail, penjara yang paling tengah bahkan dilempar, kemungkinan dipukuli, rambutnya disobek-sobek, dihina. Dan tidak cukup di situ, kakinya dipasung. Firman Tuhan jelas mengatakan pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Firman Tuhan gak bilang gini, pada waktu tengah malam Paulus dan Silas pijit-pijitan karena sakit badannya. Lalu mereka mengeluh kenapa seharusnya jadi hamba Tuhan. Tubuh boleh terikat. Kaki boleh terpasung, pakaian bisa dikoyak-koyakkan, wajah bisa dipukul. Tetapi kekuatan rohani di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa mengikatnya. Bisa bilang amin Bapak Ibu. Orang-orang yang mungkin secara fisik mereka sakit, tetapi karena ada roh yang menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pegal sedikit-sedikit, pusing sedikit-sedikit, tidak apa-apa karena sukacita Tuhan lebih dari segalanya. Dan jemaat Tuhan Rehoboth Shalom harusnya seperti itu. 33 tahun loh. Tidak ada yang bisa mengikat kita. Tidak ada yang bisa menghambat kita. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan 2 hal saja. Loh, ini tadi baru pembukaannya. 2 hal saja untuk gereja Rehoboth Jemaat Shalom. Yang pertama adalah setia mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Sekali lagi setia mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam banyak perkara. Saya minta izin mengambil sesuatu. Ya, biar rukun deket-deketan. Nah gitu romantis. Bapak Ibu lihat ini. Patung apa Bapak Ibu? Opa dan Oma. Halo, Opa, Oma yang ada di rumah. Ini adalah foto Opa, Oma.
bukan foto. Ini adalah patung kecil opa dan oma. Patung ini kami pasang di ruang tamu. Jadi Bapak Ibu kalau bertamu ke rumah kami ini biasanya dipasang di depan. Jadi pada waktu kami membeli patung ini, pada waktu kami memasuki rumah atau pergi dari rumah, kami memiliki sebuah komitmen. Kami akan terus menua bersama dengan Tuhan bersama-sama. Isi kecilnya belum ada nih, tapi kami percaya kami akan terus berdua untuk melayani Tuhan sampai kakek dan nenek. Bapak Ibu mau sampai kakek dan nenek melayani Tuhan, yang mau angkat tangan? Sampai memutih rambutmu, ngomong-ngomong rambut saya udah putih kiri kanan, udah tua. Kau putuskan aku menutup usiaku, ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Kemarin kami menyerahkan anak kami Gloria, proses penyerahan anak di rumah Bapak Gembala, dan saya tuliskan di media sosial, mulai hari ini anakku, yang bisa kau andalkan adalah Tuhan. Orang tuamu terbatas sekali. Dan kekayaan sejatimu adalah pengenalan akan Tuhan. Hartamu yang bisa kau andalkan adalah Kristus. Bapak Ibu, ucapan syukur kita bukan karena pujian orang-orang di luar sana karena kita punya ini dan punya itu. Meskipun kita kejar itu dan kita perlu itu. Tetapi pada waktu kita hidup di dalam krisis itu adalah kebahagiaan yang sejati. Pada waktu Bapak Ibu melihat patung kecil di depan saya ini, mari kita terus menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang anak-anak muda tidak bisa mengatakan begini, saya masih muda kak, saya masih beberapa puluh tahun lagi, kata siapa? Kita nggak pernah tahu. Tapi pada waktu Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita hidup, kita menikmati kehidupan sekarang, itu bersyukur banget. Hari ini saya ada di mimbar yang berbahagia ini, saya senang banget, udah kangen banget, betulan. Betulan. Tadi pagi saya ngobrol sama istri saya, sayang gimana perasaanmu ke gereja? Seneng banget, lama banget gitu. Di depan cermin, aduh istriku cantik banget, ih pakai baju bagus gitu. Wah itu betulan, betulan. Ada ribuan orang di luar sana pengen kebaktian kayak kita kayak gini loh. Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang tidak boleh ibadah karena faktor usia, ada kan? Ih, enak banget, aku boleh ikut ya mama, aku boleh ikut ya. Jadi yuk terus setia iring Tuhan apapun yang terjadi, Tuhan setia sampai selama-lamanya. Yang terakhir, yang kedua adalah yuk kita terus mau mengalami proses di hadapan Tuhan. Kita juga harus belajar untuk punya kekuatan Tuhan yang besar untuk sabar dalam segala hal. Penting sekali. Saya kasih ilustrasi anak saya jangan bosan ya Bapak Ibu Saudara. Tadi pagi setelah menemani Gloria sekolah minggu, istri saya menyiapkan sebuah botol minuman, lalu beras untuk ngelatih motorik halusnya. Ayo Glo masukkan berasnya ke botol satu-satu untuk ngelatih dia. Jadi jangan sampai berasnya keluar tapi harus masuk ke botol untuk ngelatih. Kebetulan berdua bersama dengan saya pada waktu melakukan, masih awal-awal masih belum ada yang kelempar, masih lama-lama dia gak sabar. Dibrekin semua. Saya bilang, wah ini pelatihannya bukan motorik dulu ini, melatih kesabaran dulu kayaknya. Begitu saya bilang gitu dalam hati, sebelum saya juga berkhotbah siang hari ini, jangan-jangan saya juga seperti itu. Atau jemaat Tuhan juga mau jujur, saya juga seperti itu. Tuhan pengennya cepat. Tuhan pengennya segala sesuatu itu lancar. Segala sesuatu gak ada masalah, tidak perlu harus keluar air mata. Enggak. Tuhan melatih kita, prosesnya itu ajaib. Percayalah di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, Pengkhotbah 3 ayat 11. Pemain musik boleh kembali ke tempatnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini ayat yang sangat terkenal.
Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, baik di gereja maupun di rumah. Pengkhotbah 3 ayat 11. Mainkan di D aja. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatu indah. Dan kalimatnya ditutup begini. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita gak bisa menyelami. Kita mungkin boleh bertanya, Tuhan sampaikan sesuatu, apa maumu? Tetapi ada banyak hal kita gak bisa menyelami kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Cukup percaya. Percaya kepadaku bahwa apa yang kurancangkan itu adalah baik, sangat baik, bahkan sempurna. Sempurna. Bapak Ibu punya pergumulan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun, belasan tahun, atau puluhan tahun. Dengar baik, karena kita punya Allah yang setia, yang tidak bisa mengingkari janjinya. Segala sesuatu dibuat sangat indah, dan sampai suatu kali kita akan mengatakan begini, Tuhan, makasih banget. Makasih banget. Hatur nuhun Mauliate. Terima kasih. Dan kita bisa mengatakan kepada orang-orang di luar sana, hari ini terjadi karena proses yang bertahun-tahun, ada tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti memegang kita. Kita bisa cerita sama orang di luar sana. Aku punya Allah yang perkasa, aku punya Allah yang setia. Meskipun di saat orang-orang di luar sana gak bisa setia. Jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan selalu baru dan tak berat, terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Bapa, Kau sungguh-sungguh baik Tuhan. Makasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Gereja Rehoboth Jemaat Shalom, ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Gereja Rehoboth Jemaat Shalom, mari mengucap syukur. Gunakan 33 tahun penyertaan-Mu Tuhan. Buat hari yang
jemaat saja. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, amin, kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan. Biar ini Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Syukur. Sekarang sidang jemaatku yang kekasih. Di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.